aliansi profesional Indonesia Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Ginanjar di acara Ngobrol Santai di Apip Channel. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu tokoh Ciamis. Mungkin sebagian besar pengusaha Ciamis tahu dengan Pak Haji Akau. Kebetulan beliau juga ketua Apip Ciamis, udah didaulat untuk memimpin pergerakan di Ciamis terutama di bidang ekonomi. Nah, barangkali Pak Akau diperkenalkan dulu. Ya, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya memang Waalaikumsalam. itu sebetulnya namanya Akau itu sebetulnya namanya nama perusahaan. Perusahaan Ya, panggilan panggilan itu kan nama dari showroom ya, showroom mobil. Suruh mobil. Jadi namanya Adik Kawali Motor Adik Kawali atau Anak Kawali Motor. Kawali motor. Tapi ada yang Ya, bilang aslinya. asli Kawali gitu Nah, gitu. itu ya asli Kawali. Kenapa saya ngambil ke yang nama asli sebetulnya kan saya namanya Pak Kusnadi. Pak Kusnadi. Ya. Itu yang, Jadi- yang pertama ngasih akau-akau itu siapa? Nah, sebetulnya saya memang mohon izin dulu banyak belajar berdagang itu sama orang Tionghoa juga sih Tionghoa. sebetulnya. Makanya saya agak mohon izin agak cemburu sedikit lah. Cemburu. kalau ada. Ya maka kenapa orang-orang Tionghoa bisa berhasil? Hmm. Kita kurang berhasil. Maka kita coba diselaraskan nama Akau itu. Saya kebetulan dari Kawali. Iya. Jadi diambil dari kata anak Kawali. Makanya kita kasih judul namanya showroom itu showroom mobilnya. Jadi Akal, jadi Oke. anak Kawali motor. Tapi membawa hoki Nah. juga kayaknya ya, Pak. Ya alhamdulillah kalau Alhamdulillah. menurut saya juga oke itu memang terasa mungkin semua juga udah ada guratannya masing-masing kalau untuk melakukan manuver usaha, tapi mungkin kita juga tetap harus berjuang kan Ya. di dalam melakukan manuver usaha. Nah ini memang kita setelah kita bergabung dengan Apip itu sendiri dan alhamdulillah rekan-rekan dari Jawa Barat khususnya Pak Sugeng Waras ya, Ya. termasuk Pak Mehmet di situ menunjuk kita untuk melanjutkan jejak Apip nasional itu bisa lebih besar. Apalagi Pak Sugeng sangat responsif sekali lah terhadap saya ya untuk mengembangkan Ciamis. Ya memang untuk melakukan hal itu memang saya berlakukan di bidang beberapa usaha ya. Manuver usaha saya itu satu mungkin selain dijual beli mobil, kita juga selaku peternak ayam petelur ya. Dan di situ juga kita tambah lagi dengan selaku pembudidaya ikan koi sama ikan nila, jair nila ya. Iya. Jadi ada tiga usaha yang saya geluti. Memang alhamdulillah memang selama ini walaupun posisi agak moneter tapi Pandemi mungkin ya. karena kita memasang di tempat yang tepat. Mungkin kan kalau telur setiap orang pasti butuh telur ya. Walaupun kemarin sempat kita anjlok benar itu, sampai saya juga sempat diundang di Dewan untuk menyampaikan kenapa sampai terjadinya anjlok. Memang yang jadi masalah, yang menjadi latar permasalahannya itu adalah masalah pakan yang begitu mahal ya. Akhirnya antara kos produksi dengan hasil produksi tidak seimbang. Nah, tapi kalau kita dihitung dari garis benang merahnya dari selama perjalanan usaha, ya kita tidak terlalu min banget, tidak rugi lah sebetulnya. Cuma untuk sementara kita daripada terus merugi, memang kemarin sempat ayamnya kita lelang yang kapasitas ayam kurang lebih sekitar 17.000 ekor Di rumah. ya di rumah. Iya, biasa. Nah itu alhamdulillah. Tapi kemarin juga kita coba ke rekan-rekan di Apip coba tawarkan, karena menurut hemat saya Ya. ini Apip itu harus punya harus punya manuver gerakan yang mengarah kepada gerakan ekonomi kreatif. Terobosan ya. Ya harus ada terobosan. Kalau kita cuma berbicara tentang hal-hal yang mengarah kepada hujatan, politik, itu mohon izin, Ya. ini tidak akan berkembang karena memang pada dasarnya melakukan semua pergerakan itu harus Ekonomi kuat ya. memperkuat dulu dari dasar ekonomi. Kalau ekonominya lemah, mau bagaimana kita bisa berbuat? Betul, Ya betul. akhirnya ujung-ujungnya kita meminta, selalu memohon, selalu mengajukan proposal, ya itu yang kurang bagus. Tapi kalau kita di Apip punya
di Apip sendiri punya apa manuver usaha yang sama-sama. Maka sempat kemarin saya menyampaikan ke rekan-rekan, silakan, saya punya kapasitas kandang ayam itu kurang lebih sekitar 17.000 ekor ayam. Kalau diisi itu ayam kurang lebih kita dapat telur 1 ton. Berarti kita perputaran telur, kalau kita jatuh telur sekarang di 20.000 atau di 18.000 ya, insya Allah rata-rata kita kena ke angka 20.000. Berarti udah perputaran uang 20 juta ya. 20 juta kita menghabiskan pakan kurang lebih sekitar ya lumayan lah, kurang lebih sekitar 11 juta. Jadi ada keuntungan kurang lebih sekitar bersih-bersih ya 6 sampai 7 juta. Nah, saya minta ke Pak Memen, ke Pak Sugeng, tolonglah yuk kita bikin manuver dulu. Habib itu bikinlah sahaman sama-sama. Kalau saya orang serakah tidak akan menawarkan hal itu. Tuh mungkin saya akan makan sendiri dari hulu hilir, kita makan sendiri, untung sendiri. Tapi kita coba bagaimana rekan-rekan di komunitas ataupun di salah satu organisasi itu ada manuver yang sama-sama bisa saling bersinergi. Maka kita ajak. Kalau nggak percaya udah pegang tuh sertifikatnya kayak apanya. Untuk apa? Untuk menciptakan kebersamaan tuh. Nah kalau kita udah terjadi kebersamaan, akhirnya sama-sama saling memiliki. Setelah saling memiliki, terjadilah silaturahmi yang kuat. Setelah terjadi silaturahmi yang kuat, itu akan menjadikan suatu silaturahmi dan akhirnya menghasilkan nilai rupiah. Kalau udah menghasilkan nilai rupiah, kita jadi teman yang benar-benar solid. Tidak akan istilahnya di saat ada istilahnya keuntungan rame-rame di situ. Di saat kita rugi bisa enggak, tapi kita akan sulit. Tapi setahu saya kalau memang melakukan di manuver peternakan ayam petelur, memang kemarin sempat kita anjlok. Tapi kalau kita hitung tidak terlalu rugi. Kalau dihitung di garis benang merahnya, maka saya ajak, yuk silakan, kandang saya isi. Manajemen mau dari Apip sendiri silakan, mau dari orang-orang yang punya kemampuan silakan. Kalau sekarang itu kalau untuk 1.000 ayam itu membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 150 juta. Kalau 17.000, 17 orang udah selesai. Siapa yang punyanya? Bukan Pak Aka, walaupun itu kandangnya Pak Aka, tapi kita akan menatasnamakan organisasinya siapa yang punyanya, misalnya Apip sendiri gitu kan. Silakan, itu akan menjadikan kebanggaan. Besoknya itu mohon maaf, kolam saya juga nggak sedikit itu Pak Restu. Saya punya kolam kurang lebih ada 80 kolam. Itu udah apa? Banyak. Udah. Saya punya satu juga enggak. Udah secara semi modern. Itu diisi ikan koi. Tapi ini ikan koi dipotong dulu ya. Itu kan merawat ayam, terus kolam. Pegawai ada berapa Pak? Kalau pegawai kita cuma pasang ada 10 orang. 10 orang. Itu ke manage semua ke manage karena kita itu udah manage-nya udah bagus Pak Restu. Posisi showroom saya di depan, ke belakang kolam, ke belakangnya lagi kandang ayam. Jadi itu satu hamparan, satu wilayah. Nah, jadi kalau memang dikelola dengan manajemen yang bagus, ya mungkin tahu sendirilah ikan koi ya. Kalau ikan koi rata-rata kalau ukuran misalnya panjangnya 40 sampai 50 cm dengan bobot 1,5 kilo. Itu saya pernah jual harga berapa? 5 juta 1 ekor. Itu lebih Satu kolam itu saya bisa tanam rata-rata 200 ekor. Lebih dari MR. Ya coba kalau hitung 200 ekor satu kolam dikali 80 berapa tuh? 1,6 juta. Ya itu ikannya saja. Kalau kita taruh rata-rata itu ikan jual harganya 50.000 udah berapa uang yang tersimpan di situ? Itu pasarnya kemana aja Pak? Pasarnya memang itu tidak mudah karena memang ini koi itu komunitas atau ikan istilahnya orang-orang yang mencintai atau hobi lah. Karena memang orang-orang yang memiliki kolam hias di rumahnya itu tidak banyak karena mungkin dari jumlah penduduk yang ada yang menikmati ekonominya menengah ke atas juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau memang kita kelola dengan baik, kita dengan sistem jaringan yang kuat, ya alhamdulillah kita juga jalan.
di dalam perjalanan itu kita kembangkan sama-sama. Dan itu juga kita tawarkan ke rekan-rekan, Iya. termasuk showroom kalau mau hayo atas namanya siapa, Iya. Apip sendiri, nggak jadi masalah. Karena mohon izin, saya mau kemana Pak, udah tua. Pengennya sih anak-anak muda yang turun, nggak jadi masalah. Karena memang saya punya anak cuma satu. Anak saya udah nikah. Terus Laki-laki saya perempuan. laki-laki, alhamdulillah juga dia punya cinta ke ikan. Dia mainnya di ikan lohan sama ikan cupang. Lagi booming kalau di Bandung sekarang, Jadi Pak. udah nyambung. Nah ini tinggal berkolaborasi saja. Makanya di situ kita bagaimana rekan-rekan di Apip sendiri jangan sampai ataupun rekan-rekan di luar jalur ini udah ada potensi, udah jelas, kenapa tidak mau untuk dimanfaatkan? Kan pengen saya kan seperti itu. Padahal kalau memang saya serakah ya makan sendiri, kenyang sendiri, itu mudah. Tapi saya menawarkan karena saya udah punya ilmunya, udah punya caranya, udah punya tekniknya. Silakan yuk, mau kerjasamanya seperti apa? Ya sama-sama. Karena memang Dengan ya. saya juga mengalami ada penurunan kemarin dari dampak-dampak mungkin Pandemi COVID ya. pandemi, bukan masalah pandemi, ada hal yang lain. Oh, yang lain. Mungkin uang saya kemarin kesedot, mohon izin. Jadi Iya. dalam arti waktu ada perjuangan di Prabowo Sandi, Pemilu Nah, mempengaruhi. jadi mempengaruhi masalah itu. Tapi nggak jadi masalah lah, itu namanya perjuangan. Perjuangan. Ya, Ya mudah-mudahan Pak Prabowo, Pak Sandi juga mendengarkan ada Ya perjuangan nih di mudah-mudahan lah bawah. Pak Sandi, hai, halo Pak Sandi, yang selalu sering ketemu dan pernah juga hadir ke rumah saya. Iya. Nah itu tolong nanti peternak ayam petelur ya sesuai dengan janji Pak Sandiaga. Sandiaga Uno. Nah, ini saya belum terrealisasi nih Pak Sandi, tolong ya. Bukan menagih janji, memang janji Pak Sandi dulu. Mudah-mudahan beliau melihat ya Pak. Ya mudah-mudahan Pak Sandi bisa Nah, jadi melihat. untuk keluarga Apip ini ajakan tawaran. Jadi Pak Haji Akau ini sudah menyiapkan ruang, tempat, ilmu semuanya. Jadi bukan ini ya, tidak egois lah. Pengen ngajak istilah Sundanya babarengan, Iya. maju bareng, sukses bareng. Nah, jadi untuk keluarga Apip khususnya atau umumnya yang melihat acara ini, ada Pak Haji Akau dari Ciamis menawarkan usaha di bidang ikan, Kan lalu telur ya. telur, peternak ayam petelur, terus sama showroom mobilnya. Showroom mobil. Karena memang itu akan terjadi kesinambungan. Kita butuh makan. Setelah butuh makan ya kita juga butuh ikan, butuh telur, dan akhirnya butuh apa? Butuh kendaraan ya. Betul. Makanya ayo rekan-rekan teman-teman yang punya kecintaannya sama, ayo kita gabungkan, kita bergabung di kita, tepatnya alamat saya di Jalan Jenderal Sudirman Sudirman 331 331 ya. Sindang Rasa Ciamis. Sindang Rasa, Itu dekat Ciamis. Polres ya Pak. Dari Polres itu 200 meter. Jadi tempat saya itu di tepat Jalan Raya Nasional. Jadi tidak mudah, dan di YouTube juga bisa di Google juga bisa dilihat di Akal Motor. Jadi tinggal buka Google-nya Akal Motor. Udah aja udah bisa dibuka. Silakanlah teman-teman Iya. yang sama-sama punya kecintaan apa yang saya sampaikan, yuk kita bergabung. Memang tidak sedikit yang mau ngajak masuk ke usaha saya, tapi mohon izin Pak, usahanya bukan orang-orang yang sifatnya sama seperjuangan dengan kita. Jadi saya untuk sementara menolak. Jadi kita ingin menawarkan ke rekan-rekan yang Satu visi, satu visi, tujuan, satu misi, satu tujuan. Itu jadi kata tadi, kayak bareng, senang bareng, susah bareng. Insya Allah itu tinggal lanjutkan. Terima kasih mungkin. Paling ini Pak Kau yang tadi pemaparannya udah paham. Jadi untuk potensi sendiri Ciamis ini selain yang Pak Kau tadi sampaikan, potensinya apalagi usaha-usaha dari Ciamis yang bisa kita Digali ya. Iya, kita Memang gali. kalau gali di Ciamis itu selain itu ada ada gula merah ya, gula gula aren merah, ya. gula aren. Itu gula kawung namanya. Termasuk terus ada tahu bulat. Tahu bulat. Yang paling utama itu masalah di bidang perikanan Ciamis. Ciamis itu punya potensi luar biasa. Karena satu, Ciamis itu rasa ikannya beda dengan kabupaten yang lain. Betul. Mungkin apalagi guramenya ya. Gurame Ciamis pasti orang kalau nggak beli gurame sama galendo Ciamis penasaran kan. Bener. Nah itu makanya Itu kita ajak bisa aneh gitu ya. Iya mungkin Kehendak ilahi lah. itulah mungkin kita juga kurang paham. Cuma memang kelebihan kita
Di Ciamis itu kalau tanam ikan tidak bau tanah, tidak bau tanah. Itu bedanya, rasa ikannya juga lebih ini. Makanya Rasa banyak gurihnya. sekarang, apalagi mohon izin kita juga selaku penggerak di bidang perikanan Kabupaten Ciamis, namanya PPC ya, perikanan pembudidaya perikanan Kabupaten Ciamis. Dan juga alhamdulillah kita juga menjabat mungkin sekarang menjadi ketua paguyuban Dulur Galuh Kabupaten Ciamis. Dulur Galuh. Jadi Dulur Galuh. Jadi yang merasa jadi Dulur Galuh Ciamis, mau ada yang di mana, di Kalimantan, di Sulawesi atau di mana yang namanya satu Galuh, ayo sama-sama majukan nih Galuh, majukan Priangan Timur sama-sama dengan kerja nyata dengan potensi yang saya pernah lakukan. Itu aja. Baik, luar biasa ya ini Pak Kau masukan pemasarannya, jadi malu juga saya nih untuk membuka usaha. Tapi nih Pak Kau nih mungkin terakhir juga ya, Nah, kan ini kemarin pandemi nih, ya. usaha-usaha bukan di Ciamis saja, mungkin Bandung, Jabodetabek atau seluruh Indonesia kena dampak. Ini cara atau wejangan lah supaya bisa bertahan dan sekarang Kalau mulai bisa bangkit lagi bisa gitu. Bagaimana ya? bertahan, kita harus punya keyakinan satu ya. Kalau kita hidup itu harus yakin, yakin bisa memastikan usaha yang kita geluti itu dapat hasil. Ya. Kalau memang udah punya konsep itu jangan dirubah. Usaha itu kita yakin, manakala jatuh, manakala kita ada masalah, kita jangan menjadikan suatu kesalahan, tapi menjadikan suatu ilmu yang dianggap keberhasilan itu yang tertunda. Besoknya harus kita ketemu lagi lebih berhasil. Nah, itu bagaimana caranya melihatnya? Mungkin kemarin kelemahannya apa, kekurangannya apa, itu diperbaiki. Nah, setelah udah yakin itu, mari kita bangkit. Yang penting kita pertahankan memang untuk mendorong di bidang perubahan ekonomi lebih cepat itu, kita mendorong melalui program istilahnya ekonomi kreatif. Jadi di ekonomi kreatif itu bukan sebatas menjual salah satu komoditi barang saja, tapi berbagai macam komoditi yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, masyarakat, itu harus kita dorong. Makanya kita juga ke pusat juga meminta, kayaknya misalnya minyaknya, gula pasirnya, ataupun sikat giginya, atau odolnya datang dari Jakarta, ataupun datang dari Bandung. Bandung apa yang dibutuhkan? Mungkin ya telurnya, mungkin tadi gula arennya, atau galendonya yang dihasilkan dan termasuk ikannya. Nah, itu ingin bersinergi, yuk kita sama-sama bersinergi. Kalau udah bersinergi, di situ ada keinginan untuk menggerakkan ekonomi kreatif, insya Allah ini Abib akan lebih kuat. Jadi jangan berbicara kepada yang lebih jauh dulu, perkuat dulu di pondasi, ya? di anggota ataupun di lingkungan kita aja dulu. Gimana caranya sekup ini? Jadi nanti ada hal-hal yang kita membutuhkan dana, jadi nggak minta ke yang lain, ada kasih, ada penghasilan di situ dengan cara gotong royong. Siap. Oke, Pak. Mantap sekali Pak Kau, jauh-jauh dari Ciamis membawa semangat, membawa jalan usaha juga. Amin. Semoga anggota APIP seluruhnya, keluarga besar baik di tingkat daerah, nasional, Ya. bisa mengikuti ajakan dari Pak Kau sendiri. Amin. Barangkali gitu aja. Terus yang tadi masalah keyakinan, yang usahanya drop gara-gara COVID, benar kata Pak Kau, kita harus yakin aja. Karena segala sesuatu tanpa keyakinan akan sia-sia juga ya Pak. Sia-sia. Makanya walaupun ada kegagalan, itu ada keberhasilan yang tertunda. Itu aja. Baik, kalau begitu Pak Kau, terima kasih Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya, hati-hati perjalanan ke Ciamis. Sama-sama, Salam ya. ke keluarga di Ciamis Ya, juga. sama-sama. Sukses selalu. Alhamdulillah kita sudah sampai di undangan di Bandung. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.